Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari Senin tanggal 5 April 2021, kelas 6 kelompok sportif hari ini bisa mempresentasikan UKK-nya yang berjudul pembuatan pupuk kompos organik. Semoga dengan judul pembuatan pupuk kompos organik menghasilkan yang terbaik buat kalian. Dan selanjutnya semoga kelompok sportif ini menghasilkan hasil yang lebih baik dan semangat lagi. Dan hari ini kelompok sportif akan mempresentasikan pembuatan pupuk kompos organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratnawati SPDMM selaku Kepala Sekolah SDN Sumurwilo 3. Yang terhormat Ibu Entri Setiawati SPD dan Ibu Sisilia SPD selaku guru pembimbing. Dan tidak lupa Ibu Leli Nugraini SPD selaku guru kelas 6B. Kami dari kelompok 7 sportif. Saya Latif Banendra sebagai ketua kelompok 7 yang didampingi oleh saya Yesurun Stefanus Jojo. Saya Luki Andriansyah Prabidyan. Saya Luis Alfredo Adrian Jambu. Kami akan mempresentasikan UKK dengan judul pembuatan pupuk kompos organik. Latar belakang. Permasalahan sampah menjadi persoalan yang pelik bagi kota-kota besar di Indonesia. Semakin hari bertambah volume sampah. Padahal ketersediaan lahan dan perluasan diperlukan investasi atau penolakan warga sekitar TPA. Tidak kalah pentingnya yang membuat pusing pemerintah setempat. Composting sistem atau sistem pengomposan merupakan salah satu alternatif memecah masalah yang tepat. Adapun tujuan dari pembuatan kompos: 1. Berkurangnya sampah yang dibuang ke TPA. 2. Pencemaran bau warga sekitar TPA berkurang. 3. Kebutuhan pupuk dari pabrik akan berkurang. 4. Meringankan beban pemerintah dan petani dengan ketersediaannya pupuk organik yang murah. 5. Terjadinya lapangan kerja baru. Manfaat: secara garis besar kompos bermanfaat pada peningkatan kesuburan tanah, merangsang pertumbuhan akar, memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan organik tanah serta meningkatkan tanah dalam mempertahankan kandungan air. Dengan adanya mikroba pada kompos akan membantu penyerapan unsur hara pada tanah yang menghasilkan senyawa yang dapat merangsang pertumbuhan tanaman. Tanaman yang dipupuk dengan kompos mempunyai daya tahan yang tinggi dari serangan hama dan penyakit. Di samping itu, kualitas tanaman yang dipupuk kompos juga meningkat atau tahan disimpan lebih segar, lebih berat, dan lebih enak. Deskripsi karya. Kompos merupakan hasil pelapukan bahan organik, dan kompos juga merupakan salah satu jenis pupuk organik yang dikenal luas di masyarakat. Kompos berasal dari hasil pelapukan dari bahan organik, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Kompos adalah hasil penguraian bersiap atau
dari campuran bahan-bahan organik yang dipercat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikroba dan kondisi lingkungan yang sangat lembab. Adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan kompos organik adalah sebagai berikut. 1. Pembuatan kompos atau komposter atau wadah untuk pengomposan. Ada yang dipakai untuk membuat kompos, ada saja bisa asal yang sedikit lubang untuk keluarnya air lindi atau sirkulasi udara dalam proses pengomposan. Misalnya pot bekas, polybag bekas, tong atau kaleng bekas, ember bekas, dan lain-lainnya. Sediakan juga tutupnya, bisa atau kresek bekas, plastik bekas, papan bekas, dan lain-lain. Dalam pembuatan kompos organik hari ini kita memakai pot bunga. Mengapa kita memakai pot bunga? Karena pot bunga sudah memiliki lubang untuk sirkulasi udara yang keluarnya air, sehingga kita tidak perlu membuat lubang lagi. Komponen hijau. Ada saja yang termasuk dalam komponen hijau. Komponen hijau terdiri dari sisa-sisa sayur, sisa-sisa dapur atau makanan yang kecuali berminyak dan berlemak, kulit buah dan sayur, makanan daun-daun hijau, rumput hijau, dan lain-lain. Komponen hijau mengandung banyak nitrogen yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. 3. Komponen coklat. Apa saja yang termasuk dalam komponen coklat? Komponen coklat terdiri dari daun-daun kering, ranting kayu, sekam bakar, kertas yang tidak dilapisi plastik, ampas teh, cangkang telur, dan lain-lain. Komponen coklat mengandung unsur karbon dan mengontrol kelembapan kompos supaya tidak becek. Bioaktivator atau EM4. Mengapa kita memerlukan atau menggunakan bioaktivator dalam pengomposan? Ada pun tujuan kita memakai atau menggunakan bioaktivator atau A4 adalah untuk mempercepat proses pengomposan atau dekomposisi bahan-bahan organik. Karena di dalam EM4 mengandung bakteri fermentasi, bakteri fotosintetik, bakteri pelarut fosfat yang juga lagi. 5. Tanah yang bagus mampu menyediakan unsur hara yang sangat bermanfaat untuk tanaman yang diperlukan dalam pengomposan. Tanah juga berperan untuk menahan air dalam proses pengomposan. Di dalam tanah yang terdapat mikroorganisme yang menguntungkan. Untuk pisau untuk mencacah bahan menjadi kecil. Proses pencacahan bahan kompos menjadi kecil-kecil. Proses pembuatan. Ada pun langkah-langkah pembuatan kompos organik adalah sebagai berikut. 1. Cacah kecil-kecil komponen coklat dan komponen hijau. 2. Masukkan larutan E4 20 ml 1 tutup butul E4A ke dalam ember yang berisi air sebanyak 1 liter. Aduk sampai tercampur rata. Masukkan sampah organik yang telah dicacah kecil-kecil ke dalam wadah dengan susunan lapis sebagai berikut. 1. Alasi bagian paling bawah wadah dengan komponen coklat rapi
ventilator secukupnya. 2. Masukkan sedikit tanah di atas komponen coklat, lalu semprot via aktivator atau E4K. 3. Kemudian masukkan komponen hijau dan semprot lagi dengan E4. 4. Lanjut masukkan tanah lagi dan semprot E4. Penutup. Kesimpulan, kompos merupakan hasil fermentasi atau hasil dekomposisi bahan organik seperti tanaman atau limbah organik. Kompos dapat dibuat dari bahan yang sangat mudah ditemukan di sekeliling lingkungan kita. Beberapa faktor yang dipengaruhi proses pengomposan yaitu nilai CN bahan, ukuran bahan, komposisi bahan, jumlah mikroorganisme, kelembapan dan aerasi, temperatur dan keasamaan pH. Keunggulan pupuk kompos yakni memperbaiki struktur tanah, memiliki kandungan mikro dan makro yang lengkap, ramah lingkungan, mudah didapat bahkan dapat dibuat sendiri, mampu menyerap dan menampung air lebih lama, dan membantu meningkatkan mikroorganisme pada media tanam sehingga dapat meningkatkan unsur hara. Saran, kesadaran akan lingkungan yang perlu dijaga, diolah, dan dirawat sangatlah penting. Lingkungan sekitar kita memiliki banyak potensi sebagai sumber daya alam. Sebagai contoh, pemanfaatan sampah menjadi pupuk kompos menjadi suatu hal yang berguna bukan? Maka dari itu kita sebagai makhluk sosial bertanggung jawab mengelola lingkungan sekitar, mendaur ulang sampah organik dan anorganik, mengelola sampah yang bisa dijadikan kompos, sehingga nilai sampah itu sendiri tidak hanya terletak pada hal negatif, namun setelah diolah menjadi hal positif bagi kita semua. Inilah hasil karya pembuatan pupuk kompos organik yang siap dimanfaatkan dan dipasarkan. Padi. Demikian presentasi kami dari kelompok 7 Padi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, monggo guru penguji mengajukan pertanyaan buat kelompok 7 yang judulnya pembuatan pupuk kompos. Ya, terima kasih Bu Etri. Pertanyaan saya hanya satu, anak-anak. Coba, kenapa kalian memilih karya ini dengan judul pembuatan pupuk kompos organik? Monggo dijawab. Karena untuk mengurangi limbah sampah yang semakin hari semakin meningkat di lingkungan sekitar kita. Ya, bagus sekali. Itu ya maksudnya. Oke, terima kasih. Yang kedua, apa hanya itu? Juga mengurangi polusi udara di sekitar kita. Oh, gitu ya. Jadi ada semacam pencemaran udara ya, itu baunya ya yang mengingatkan. Oke, terima kasih Bu Etri. Terima kasih, alhamdulillah guru pengujinya. Terima kasih anak-anakku semua. Aplaus, tepuk tangan Aplaus, untuk